fresh motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini kami Nanda Asifa Azhari dengan NIM 21302003 dan juga Nur Laili Mufidatul Hunafa dengan NIM 21302030. Di sini kami akan membahas mengenai seputar hukum perikatan. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Asifa Azhari, NIM 21302003, akan menjelaskan tentang istilah perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, verbintenis. Asal kata perikatan dari obligatio atau Latin, obligation atau Perancis, Inggris, verbintenis atau Belanda sama dengan ikatan atau hubungan. Pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Unsur-unsur hukum perikatan. 1. Hubungan hukum antar pihak, yaitu hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum antar pihak ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan. Dan kedua yaitu kekayaan. Bagian dari hukum harta kekayaan dan bagian lain dari hukum harta kekayaan adalah hukum benda. Dalam menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada awalnya beberapa sarjana menggunakan ukuran dapat atau dinilai dengan uang. Dan kemudian 3. Pihak-pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu, yaitu kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Dan yang terakhir adalah objek hukum atau prestasi. Dalam pasal 1234 bahwa objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Tujuan perikatan. Pada pasal 1234 KUH Perdata terdapat tujuan perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Subjek dan objek hukum perikatan. Dalam setiap cabang hukum akan selalu ada objek dan subjek dari hukum tersebut. Secara garis besar, objek dan subjek hukum perikatan adalah A. Prestasi sebagai objek perikatan, B. Pihak-pihak sebagai subjek perikatan, yaitu debitur dan kreditur. Debitur itu adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki utang atau kewajiban. Kreditur itu adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang atau hak. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Selanjutnya, sistem hukum perikatan. Dalam buku 3 KUH Perdata mengenai perikatan menganut apa yang dinamakan sistem terbuka atau open system, yang artinya bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang
ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya, pengaturan hukum perikatan. Pengaturan hukum perikatan diatur dalam buku 3 BW atau KUH Perdata tentang perikatan yang terdiri dari 18 bab, ditambah dengan bab 8A. Yang pertama, bab pertama pada pasal 1233 sampai 1312, yakni perikatan-perikatan pada umumnya. Bab 2 pasal 1313 sampai 1352, yakni perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian. Bab 3 pasal 1352 sampai 1380 adalah perikatan-perikatan yang timbul karena undang-undang. Selanjutnya bab 4 pada pasal 1381 sampai 1456, yakni hapusnya perikatan-perikatan. Pada bab 5 sampai dengan 18 ditambah bab 7A pada pasal 1457 sampai 1864, yakni membahas perjanjian-perjanjian khusus. Selanjutnya, sistem hukum perikatan dalam KUH Perdata. Dalam sebuah hukum ada dua pembagian, yakni hukum yang bersifat publik dan privat. Kemudian privat itu ada pembagiannya, yakni hukum perdata. Hukum perdata ada dua macam sistem. Yang pertama, sistem menurut ilmu pengetahuan, dan yang kedua, sistem menurut KUH Perdata. Jadi, sistem menurut KUH Perdata itu ada 4 macam hukum. Yang pertama, hukum perorangan. Yang kedua, hukum benda. Yang ketiga, hukum perikatan. Yang keempat, hukum pembuktian dan daluarsa. Selanjutnya yakni perbedaan hukum perikatan dan hukum perjanjian. Dari segi definisi, hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya, hukum perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu. Kemudian perbedaan lagi dari segi cakupan. Kalau hukum perikatan, ia lahir dari persetujuan atau undang-undang, sedangkan hukum perjanjian menerbitkan perikatan. Selanjutnya, perbedaan hukum perikatan dan hukum perjanjian dari segi dasar hukum. Hukum perikatan berada pada pasal 1233 KUH Perdata, sedangkan hukum perjanjian berada pada pasal 1313 KUH Perdata. Break it down, bring it back, make it clap.